berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise in God bersama-sama dengan kami. Kita akan menikmati hadirat Tuhan karena kita sangat percaya dalam hadiratnya ada kelegaan, ada sukacita, ada ketenangan sehingga kita bisa menikmati hari-hari istirahat kita dengan baik. Dan pergumulan beban berat apapun yang kita tanggung saat ini, percayalah dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberi kita kelegaan. Karena Tuhan Yesus sendiri telah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percaya bahwa apa yang Dia katakan itu benar adanya. Mari kita hampiri tata kasih karunia-Nya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersuka cita, keindahan kebaikan itu Tuhan berikan sehingga kami bisa melewati hari-hari kami dalam sukacita. Bahkan ketika kami sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan memberi kami kelegaan di jiwa kami dan Tuhan membuka jalan keluar. Pengharapan kami kembali berkobar-kobar, iman kami menjadi semakin kuat dan masalah kami satu persatu akan bisa kami selesaikan karena kekuatan yang dari Tuhan itu menyertai kami semua. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagi-Mu segala pujian Tuhan, bagi-Mu segala hormat. Malam hari ini Tuhan, kami mau mengambil waktu untuk bersekutu dengan-Mu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
serta syukur selama-lamanya. Oh, kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan kasih-Mu, kami kagumkan perbuatan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kota benteng kami yang membantu kami, turut kehendak-Mu, berjalan di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, takkan goyah kami di dalam-Mu, sebab Engkau beri kekuatan baru. Haleluya. Oh, Yesus yang ajaib, kami kagum akan Engkau. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Salah satu bagian kehidupan Kristen yang sangat penting adalah berdoa. Tetapi seringkali banyak orang justru menjadi kecewa karena merasa doa-doanya tidak bermanfaat, pergumulannya tidak dikabulkan oleh Tuhan, hidupnya tidak berubah. Banyak orang akhirnya mulai berhenti berdoa, mulai bermalas-malasan berdoa, bahkan tidak percaya lagi bahwa berdoa itu ada manfaatnya. Maka ketika itu terjadi pasti pertumbuhan imannya akan jadi terkendala. Dia justru akhirnya hubungan dengan Tuhan juga menjadi rusak. Realita seperti ini banyak kita temui di lingkungan gereja, di lingkungan keluarga-keluarga Kristen. Saya yakin kita pernah ketemu orang-orang seperti itu ya. Mungkin ada yang cerita, mungkin pernah nggak mengalami kisah seperti itu, jadi malas berdoa gitu, atau sebenarnya orang lain lah, siapa yang kita kenal gitu, pernah nggak? Ya, siapa? Kak Evi apa Kak Vero? Katie dulu deh. Iya, ini pengalaman sendiri sih Pak. Biasanya kan teman-teman bilang pengalaman teman saya, pengalaman saudara saya ini pengalaman sendiri. Ya, bagus. Jadi bagus dong, bersaksi berarti. Jadi saya sempat ada di dalam titik tidak mau berdoa, gitu Pak. Karena mungkin kecewa ya, seperti yang Bapak bilang tadi. Dan saya nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa saya gitu. Dan itu saya rasakan malah membuat saya semakin down pada saat saya nggak berdoa, pada saat saya nggak bersekutu dengan Tuhan. Saya malah semakin terpuruk, semakin depresi, jadi stres, dan hubungan saya juga dengan anak-anak terganggu, dengan keluarga ya juga pasti ya, dengan mertua saya juga terganggu. Dan puji Tuhan, Tuhan nggak membiarkan saya semakin terpuruk Pak.
akhirnya ada satu titik di mana saya dibangunkan Tuhan gitu. Ya ini memang terkait lagi sih dengan pada waktu suami saya meninggal ya. Bagaimana Tuhan, saya minta kesembuhan tapi jawaban Tuhan bukan kesembuhan, melainkan suami saya kembali kepada Tuhan. Nah, pada saat itu saya nggak terima gitu dengan kematian suami saya. Terkena COVID gitu. Kenapa Tuhan pada saat dia mengambil keputusan bahwa tahun depan dia akan meninggalkan pekerjaannya dan dia akan fokus untuk sekolah pendeta, kok Tuhan malah panggil dia gitu. Nah pada saat itu yang membuat saya tidak bisa berdoa. Nah pada saat itu Tuhan ingatkan kepada saya bahwa saya aja mati dengan cara disalib ya. Bagaimana kamu nggak perlu tahu bagaimana cara saya memanggil seseorang, tetapi kamu harus tahu pada saat dia menghabiskan waktu di dunia ini. Itu yang membuat saya, titik itu yang membuat saya kembali bisa berdoa, kembali memulai hubungan lagi dengan Tuhan. Dan saya nggak mau lagi berada di titik itu sih Pak, karena rasanya nggak enak banget Nggak gitu. enak, ya. Menjauh dari Tuhan dan menyalahkan Tuhan itu saya udah rasain dan nggak membuat saya lebih baik gitu, malah membuat saya semakin terpuruk. Itu sih Pak pengalaman saya. Jadi peringatan bagi yang lain ya, jangan jauh dari Tuhan, nggak enak. Karena kehidupan terindah dalam dunia ini ketika kita merasakan kedekatan dengan Tuhan. Karena di dalamnya kita akan mengalami hal-hal yang akan memuaskan batin kita, dan itu tidak pernah kita alami dengan apapun yang ada di dunia ini ya. Nah, kembali pada soal doa tadi, karena memang situasi tertentu ada orang yang akhirnya jadi malas berdoa, jadi nggak mau berdoa, dan pasti akibatnya kan hubungan semakin rusak dengan Tuhan, semakin jauh, dan dia akan semakin kesulitan menjalani hidupnya karena kekuatan hati kita itu kan ada dalam Tuhan. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, kekuatan hati kita semakin lemah. Di Alkitab itu ada satu tokoh yang menarik, yaitu Yabes. Itu satu tokoh yang ditulisnya jarang sih, tetapi ada doanya yang banyak dipelajari orang dan memberi inspirasi iman, menguatkan hati orang, luar biasa dari doanya itu. Saya akan bacakan 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya, nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Sebab Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sebab kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Amin. Saudara-saudara, siapakah Yabes? Yabes adalah keturunan Yehuda. Nama Yabes itu diberi ibunya sebab tadi di ayat yang ke-9 kan, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ada banyak orang lahir di dunia ini menimbulkan banyak kesakitan bagi ibunya, bagi orang tuanya, bagi keluarganya. Tetapi Yabes tidak mau berhenti di situasi itu. Karena Yabes punya arah hidup itu sesuai dengan imannya kepada Tuhan yang bisa merubah hidupnya. Walaupun dia terlahir menyakiti ibunya, membuat ibunya menderita, tetapi dia tidak mau dalam situasi itu. Makanya untuk mengubah situasi itu, Yabes kemudian berdoa. Di ayat yang ke-10 kan, Yabes kemudian berdoa supaya Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah, Tuhan menyertai dan melindunginya. Sebuah doa yang didorong oleh kerinduan besar supaya hidupnya itu mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Hidupnya menjadi berkat, bukan sekedar justru kehadirannya menyakiti orang-orang di sekitarnya. Ayat 10
Dikatakan Allah mengabulkan permintaan itu. Sangat menarik yang didoakan oleh Yabes ini kan, ada 5 hal yang didoakan oleh Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memberkati aku. Bicara berkat tidak sekedar bicara uang sebenarnya, karena bicara berkat itu berarti itu bicara sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala keadaan kita, dalam segala situasi kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itulah berkat. Itulah berkat Tuhan. Yabes tidak hanya ingin diberkati, menerima kebaikan Tuhan, tetapi dia ingin menerimanya berlimpah-limpah. Artinya kelimpahan dengan kebaikan Tuhan. Kalau orang merindukan kebaikan Tuhan berlimpah-limpah, berarti dia berpikir tidak sekedar aku selalu kekurangan, tidak. Kalau dia mendapatkan kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah, berarti dia ada kerinduan besar untuk mendatangkan kebaikan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Betapa orang hanya berpikir dirinya sendiri, untuk aku, untuk aku, untuk aku. Tetapi Yabes berpikir bagaimana Tuhan memberi kebaikan kepadaku lebih dari yang aku butuhkan, supaya aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memperluas daerahku. Yabes tahu betul bahwa rencana Tuhan itu bukan lingkup keluarganya saja. Yabes tahu bahwa hidupnya bukan lingkup dirinya sendiri. Tetapi Yabes percaya rencana Tuhan dalam hidupnya itu luas, itu besar. Makanya dia berdoa, perluas daerahku Tuhan. Biarlah kalau Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, aku menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya lingkup keluargaku, tidak hanya lingkup gerejaku, tidak hanya lingkup komunitas dan lingkunganku, tetapi perluas daerahku supaya berkat yang dari Engkau itu bisa aku salurkan kepada semakin banyak orang. Sebuah visi yang sangat besar. Untuk apa? Menjadi berkat. Jadi bukan sekedar ini ambisi pribadi ini. Tidak, tetapi sebuah dorongan doa yang luar biasa karena meyakini aku tidak mau berhenti dalam titik hidupku hanya merugikan orang lain, hanya menyakiti orang lain, hanya membuat orang sengsara. Berarti Pak, Yabes itu sama seperti kita ya. Jadi apabila dia kan suka waktu dikatakan bahwa dia kan menyakiti selama ibunya hamil dia gitu ya, kesakitan kan. Nah berarti kita juga mungkin seperti itu ya Pak. Bila doa kita tidak dijawab sama Tuhan itu bisa saja kita berpotensi untuk menyakiti orang lain atau bahkan orang yang kita kasih, seperti Katie tadi juga kan menyakiti anaknya bahkan mertuanya gitu Pak. Iya, ya pasti ya. Kalau kita ini hidup kita akhirnya kan Yabes ini berarti kan orang yang terlahir seperti itu mungkin dia mengalami kalau ibunya merasa tersakiti, ibunya merasa menderita sejak dia lahir, bisa saja anak ini jadi kurang mendapatkan kasih sayang dari ibunya sendiri, dia merasa jadi haus kasih. Sejarah Yabes berubah lewat doanya. Hidup kita ada banyak permasalahan dalam hidup kita yang kita bawa sejak lahir, tidak sempurna. Ada hal-hal yang akhirnya membuat kita ini mengalami kesulitan untuk membahagiakan orang-orang di sekitar kita, membahagiakan orang tua kita. Kita mengalami kesulitan, makanya setiap orang itu mesti mengalami perubahan hidup yang dari Tuhan. Dipulihkan Tuhan dalam hidupnya, supaya kehadirannya di dunia ini disyukuri oleh banyak orang. Artinya aku bersyukur kamu ada loh. Kalau kamu gak ada, waduh aku gak tahu lagi bagaimana jalan hidupku. Aku bersyukur, jangan disumpahi orang. Ya, sejak aku ketemu kamu, hidupku sengsara. Sejak ketemu kamu, hidupku kok jadi penuh masalah. Akhirnya kita disumpahin orang, dicaci maki orang, semakin ditolak orang. Orang tidak menginginkan kehadiran kita. Tidak.
kita semua butuh diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, supaya kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini memang jadi berkat. Dan jangan hanya berhenti di satu lingkup kecil keluarga. Karena rencana Tuhan terlalu besar kalau hanya sekedar lingkup keluarga. Tuhan memberi kita berkat itu melampaui apa yang bisa kita salurkan bagi keluarga kita. Tuhan ingin kita jadi berkat yang lingkupnya itu luas sekali ya. Semakin hari semakin luas. Dan keyakinan Yabes dalam doanya kan luar biasa juga. Tuhan sertai aku. Kemudian Tuhan lindungi aku. Berarti dia sadar betul bahwa ketika aku ingin memberi diri menjadi saluran Tuhan untuk memberkati banyak orang, aku tidak mampu, aku tidak berdaya, aku membutuhkan Engkau Tuhan, sertai aku. Dan ketika aku melakukan, ada tantangan, ada musuh, bahkan iblis akan menyerang dia, hal-hal yang jahat akan menyerang dia. Dia butuh perlindungan Tuhan. Jadi apa yang didoakan Yabes ini bukan sekedar banyak orang berpikir supaya dia semakin kaya. Tidak, ini sebuah doa yang lahir dari hati yang ingin hidupnya dipulihkan Tuhan. Sehingga selama dia hidup di dunia ini, dia tidak menyakiti orang-orang terdekatnya, tetapi benar-benar jadi berkat dalam cakupan yang sangat luas. Apa yang dia lakukan diberkati Tuhan, dia disertai Tuhan dan dilindungi Tuhan. Luar biasa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebuah keyakinan iman yang luar biasa kalau ada penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mungkin kita sakit tetapi tidak tersakiti. Itu kan situasi yang berbeda. Ada banyak orang gak sakit tapi sakit hati. Itu juga sakit juga gitu kan. Tapi dia orang-orang yang sampai dipulihkan Tuhan seperti Yabes ini, dia mungkin secara fisik sakit, tapi dia tidak merasa tersakiti. Dia lewati dengan cara yang benar, tenang, tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, benar kita memang mirip-mirip Yabes. Karena kadang-kadang kita ini menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak-anak, menyakiti sahabat, bahkan di gereja pelayanan pun menyakiti sesama pelayan gereja. Kita menyakiti hamba Tuhan yang melayani kita, yang mengembalakan kita, atau sebagai pelayan Tuhan kita menyakiti hati jemaat, atau di pekerjaan kita juga menyakiti teman kerja, menyakiti bos kita, atau sebagai bos menyakiti banyak bawahan. Tetapi doa Yabes menjadi sebuah terobosan doa yang kita punya visi untuk jadi berkat bagi banyak orang lain. Jadi keadaan apapun yang menyakitkan, keadaan berat apapun, percaya Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa pulihkan dan jadikan hidup kita bermakna menjadi berkat bagi banyak orang. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Karena kami lahir dengan rencana Tuhan yang sangat mulia, sangat besar, sangat indah. Tuhan ingin melalui kehidupan kami, karya Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga banyak orang akhirnya mengenal dan memuliakan Engkau. Bapa di surga, kami sadar seringkali dalam hidup kami telah menyakiti orang-orang di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang menyayangi kami, orang-orang yang penuh perhatian kepada kami. Tuhan ampuni kami kalau kami sudah menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak-anak, menyakiti orang-orang yang melayani kami, menyakiti orang yang melayani bersama-sama dengan kami, menyakiti jemaat yang kami layani, menyakiti orang-orang yang kami pimpin, orang-orang yang bekerja dengan kami. Bahkan kami menyakiti orang-orang yang begitu mencintai, setia dan berdedikasi kepada kami. Tuhan ampuni kami. Kami rindu kami mengalami terobosan hidup, perubahan hidup yang begitu luar biasa seperti Yabes. Untuk itu Bapa, ubahkan hidup kami. Biarlah segala kebaikan yang dari Tuhan itu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami menjadi pribadi yang semakin baik di hadapan-Mu.
Kami juga bisa menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tidak hanya terbatas bagi keluarga kami, bagi skop yang kecil dalam komunitas kami, tetapi Tuhan bukakan pintu-pintu kesempatan bagi kami untuk bisa menjadi berkat bagi orang yang semakin luas, semakin cakupannya semakin besar Tuhan. Karena kami sangat percaya berkat Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan siapkan kepada orang-orang yang Tuhan bisa percayai. Bapa di surga, kami tahu dalam perjalanan hidup kami ada banyak tantangan, rintangan, ada orang-orang yang berusaha untuk menghalangi kami berkembang, bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan si jahat, iblis juga akan senantiasa untuk mengganggu dan menekan kami supaya kami tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti kami. Tidak ada kuasa kegelapan apapun yang bisa menyakiti kami. Kami semua dalam perlindungan Tuhan. Bahkan ketika kami menjadi lemah, kami menjadi sakit secara fisik, tetapi tidak ada yang bisa membuat hati kami tersakiti, roh kami tersakiti, karena kami sangat percaya kami disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan, biarlah visi dari Yabes ini menjadi visi kami semua, bahwa hidup kami bisa diubahkan sedemikian rupa dan Tuhan mengabulkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Tuhan berkati kota kami. Situasi dan kondisi apapun Tuhan berkati Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa pelanggarannya. Bahkan Tuhan juga ampuni kalau kami tidak bisa jadi berkat bagi kota kami sendiri. Kami tidak jadi solusi, tapi kami justru menjadi bagian dari masalah kota di mana kami tinggal. Tuhan, berkati kami supaya kami juga bisa jadi berkat bagi kota di mana kami tinggal. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan hanya berpikir kecil, berpikir sempit. Pergumulan-pergumulanmu, masalah hidupmu tidak boleh membunuh dan menutupi visi Tuhan yang ada dalam hidupmu. Percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Amen. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan apapun itu, baik rumah tangga, ekonomi, pekerjaan maupun sakit penyakit, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kerinduan kami saudara semakin diberkati Tuhan. Anugerah Tuhan memberi pertolongan sehingga masalah apapun yang sedang saudara hadapi akhirnya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bagi saudara-saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada